Malam itu hujan turun rintik-rintik, membasahi gang sempit di pinggiran kota yang sudah lama ditinggalkan waktu. Di ujung jalan kecil yang terlupakan itu, berdiri sebuah rumah tua dengan cat yang mengelupas, jendela yang pecah sebagian, dan pekarangan yang dipenuhi semak liar. Tak ada yang tinggal di sana selama hampir 20 tahun. Warga sekitar hanya menyebutnya rumah kosong di ujung jalan. Tak pernah menyebut nama pemiliknya, karena semua sudah melupakannya, atau pura-pura tidak ingat. Rina, gadis berusia 23 tahun, baru saja pindah ke daerah itu. Ia menyewa kamar di rumah kontrakan, tidak jauh dari ujung jalan. Mahasiswi tingkat akhir yang sedang menyelesaikan skripsi, Rina lebih banyak menghabiskan waktu di kamar. Namun sejak 2 malam terakhir, tidurnya terganggu oleh suara aneh, seperti tangisan, sayup-sayup. Jauh, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk berdiri. Awalnya, ia pikir suara itu dari tetangga. Tapi malam berikutnya, ia sengaja begadang untuk mencari tahu. Tepat jam 2:13 pagi. Suara itu kembali terdengar lembut, namun memilukan. Tangisan perempuan. Rina membuka jendela dan melihat ke arah gang. Hanya lampu jalan yang berkedip-kedip, memantulkan bayangan menyeramkan dari ranting pohon yang melambai tertiup angin. Dan di ujung sana, ia melihatnya. Rumah kosong itu terlihat lebih gelap dari biasanya, seolah-olah kegelapan menelannya bulat-bulat. Esok harinya, Rina bertanya pada ibu kos tentang rumah tersebut. "Aduh, jangan tanya soal itu, Nak. Rumah itu sudah lama tak ditinggali. Sejak kejadian itu, semua orang memilih diam. Lebih baik kamu juga jangan kepo. Bahaya." Rina menelan ludah. "Kejadian apa, Bu?" Ibu kos hanya memandangnya tajam, lalu pergi tanpa menjawab. Malam ketiga, Rina memutuskan untuk merekam suara itu dengan ponselnya. Ia menaruh ponsel di dekat jendela, merekam selama 2 jam sambil mencoba tidur. Ketika pagi datang, ia memutar ulang rekaman itu. Suara angin, suara gerimis, lalu terdengar dengan jelas suara perempuan menangis. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada bisikan. Bukan bahasa yang dikenalnya, tapi mengganggu, samar-samar. Dan di akhir rekaman, suara tangisan berubah menjadi jeritan. Dan terakhir, suara yang paling membuat darahnya membeku. "Datanglah, aku menunggumu." Rina menjatuhkan ponselnya. Tubuhnya gemetar. Ia yakin suara itu berasal dari rumah kosong di ujung jalan. Dan entah kenapa, suara itu seperti mengenalnya. Lalu malam pun tiba, dan untuk pertama kalinya, Rina berdiri di depan rumah itu, memegang senter dengan dada berdebar. Pintu kayu itu terbuka tanpa disentuh, dan kegelapan di dalam seolah menyambutnya kembali pulang. Langkah Rina terhenti di ambang pintu. Senter di tangannya bergetar karena genggamannya yang mulai lemah. Aroma apek, basah, dan sesuatu yang lebih busuk menguar dari dalam rumah. Aroma seperti daging membusuk bercampur kayu lapuk. Rina menelan ludah. Menoleh sebentar ke belakang gang sempit itu sunyi. Hanya suara rintik hujan dan dengungan listrik dari tiang lampu yang menyala redup. Tidak ada yang memperhatikannya, tidak ada yang peduli. Dengan langkah ragu, ia melangkah masuk. Kriya! Lantai kayu tua itu berderit di bawah pijakannya. Begitu pintu tertutup pelan di belakangnya,
Suhu di dalam rumah terasa jauh lebih dingin. Dinding-dindingnya dipenuhi jamur, dan jendela-jendela ditutup rapat dengan papan. Tidak ada cahaya lain selain dari senter Rina yang bergetar di genggamannya. Di ruang tamu, perabotan masih ada. Kursi-kursi rotan tua berdebu, meja bundar kecil dengan taplak yang koyak, dan lukisan kusam yang menggantung miring. Lukisan seorang perempuan muda tersenyum samar, namun sorot matanya kosong. Matanya mengarah langsung ke Rina. "Siapa yang masih tinggal di sini?" bisik Rina pada dirinya sendiri. Langkahnya membawanya menyusuri lorong menuju ruang tengah. Di sana, ia melihat pintu kayu yang sedikit terbuka. Di baliknya, tampak tangga yang menurun ke ruang bawah tanah. Udara dari sana terasa lebih lembab, dan suara itu tangisan perempuan kembali terdengar. Lebih jelas, lebih dekat. Tanpa sadar, Rina mulai menuruni anak tangga itu. Setiap langkah terasa seperti menuruni kedalaman dirinya sendiri. Senter mulai berkedip-kedip, dan tangisan berubah menjadi suara isak panik, seolah ada seseorang yang terjebak di bawah sana. Lalu, pintu di atas menutup dengan keras. Senter Rina mati. Dalam kegelapan, ia mencoba menyalakan kembali senter itu dengan napas memburu. Seketika lampunya menyala kembali dan menyorot wajah seseorang di ujung ruang bawah tanah. Seorang perempuan, rambut panjang menutupi wajahnya, gaun putih lusuh, seperti pakaian tidur yang usang. Tubuhnya sedikit membungkuk, seperti terguncang oleh tangis. Maaf, Rina berbisik. Kamu yang menangis itu?" "Ya." Perempuan itu berhenti menangis. Sunyi. Lalu, dengan suara retakan tulang yang aneh, kepalanya mulai menoleh pelan-pelan. Sangat pelan, hingga menghadap ke arah Rina. Wajahnya bukan wajah manusia lagi. Matanya hitam, sangat hitam. Mulutnya menganga tidak wajar, terlalu lebar. "Kau akhirnya datang," bisiknya. Suaranya menggema seperti dari dalam sumur. Rina menjerit dan berlari ke atas, tapi tangga di belakangnya hilang. Yang ada hanya dinding kayu basah dan gelap. Ia berbalik, perempuan itu sudah berdiri hanya beberapa langkah di depannya. "Kenapa kau tinggalkan aku?" tanya suara itu, parau dan penuh luka. Rina terpaku, jantungnya berdentum keras. Siapa kamu?" "Aku nggak kenal kamu." Perempuan itu melangkah maju. "Tapi aku kenal kamu, Rina. Aku bagian dari masa lalumu. Dan kau sudah janji akan kembali." Lampu senter padam sepenuhnya, dan dari kegelapan terdengar suara lain, lebih banyak suara. Bisikan, jeritan, tawa kecil yang menggila. Rina tidak sendiri di sana, dan pintu keluar mungkin tidak pernah benar-benar ada. Rina berusaha meraba dinding di sekelilingnya. Napasnya memburu. Dadanya sesak, gelap pekat melingkupinya. Dan suara-suara itu semakin dekat, seperti puluhan bisikan dalam bahasa yang tak ia mengerti. Beberapa berbisik tepat di telinganya, membuatnya gemetar ketakutan. Tiba-tiba, cahaya redup menyala dari sudut ruang bawah tanah. Sebuah cermin tua besar yang menempel pada dinding mulai memantulkan cahaya samar kehijauan, seolah berasal dari dalam dirinya sendiri. Tanpa sadar, langkah Rina
membawanya mendekat. Cermin itu retak garis-garis pecah menjalar seperti saraf di permukaannya. Namun di sana, pantulan dirinya tidak sama. Rina di dalam cermin tampak tersenyum. Tapi bukan senyum yang hangat. Senyum itu dingin, jahat. Mata pantulannya penuh kebencian. Dan lalu, pantulan itu mengangkat tangan, padahal Rina sendiri tidak bergerak. Perlahan, pantulan dirinya menunjuk ke arah belakang Rina. Rina membalikkan badan dengan panik dan tak ada siapapun di sana. Namun saat ia menoleh kembali ke cermin, pantulan dirinya tidak ada lagi. Yang ada hanyalah bayangan perempuan berpakaian putih yang kini berdiri di dalam cermin, menatap lurus ke mata Rina. Perempuan itu mulai mengetuk cermin dari dalam. Tok, tok, tok. 3 kali, suara ketukan yang bergema hingga ke tulang belakang. Lalu, suara yang familiar itu kembali terdengar. Suara yang memanggil sejak malam pertama. Rina, kamu masih belum ingat? Ya, tangan Rina gemetar. Siapa kamu sebenarnya? Apa yang kamu mau dariku? Perempuan itu menempelkan wajahnya ke permukaan kaca, lalu berbisik, "Aku adalah yang kamu buang." Di malam itu, di tempat ini, kilatan memori menyambar kepala Rina cepat dan menyakitkan. Bayangan dirinya lebih muda berdiri di ruangan ini, menangis, berteriak. Seseorang tergeletak di lantai. Gaun putih, darah di mana-mana. Tangannya gemetar memegang pisau. Dan suara seorang perempuan menjerit, "Jangan kunci aku di sini, Rina. Jangan!" Kegelapan kembali melanda. Rina terhuyung mundur. Tubuhnya limbung. Itu bukan nyata. Itu bukan aku. Cermin mulai bergetar. Retakannya membesar. Dan dari dalam cermin, tangan pucat itu muncul menembus. Batas kaca seperti air meraih. Rina berteriak dan mencoba kabur ke arah dinding yang sebelumnya tertutup. Tapi kini, tangga itu ada lagi. Ia berlari sekuat tenaga menaiki tangga. Napasnya tercekat, tangannya menggenggam senter mati, yang entah kenapa terasa semakin dingin. Saat ia mendorong pintu kayu di atas, pintu itu terbuka. Ia kembali ke ruang tamu, rumah kosong itu. Tapi sekarang, rumah itu berbeda. Debu dan sarang laba-laba hilang. Rumah itu tampak bersih, terang, dan berpenghuni. Di kursi tua itu, duduk seorang perempuan tua. Wajahnya penuh kerutan. Matanya tajam, namun penuh luka masa lalu. Ia menatap Rina tanpa kejutan sedikit pun. "Akhirnya kamu keluar juga," katanya. "Kamu udah lama terkunci di sana." Rina bingung. Terkunci? Di mana? Perempuan itu berdiri. Di masa lalu, ia meraih sebuah bingkai foto dari meja kecil dan menyerahkannya pada Rina. Foto seorang gadis kecil berdiri di depan rumah ini bersama perempuan berbaju putih. Di belakang foto itu tertulis, "Rina dan Lila, tahun 2005. Air mata Rina menetes. Nama itu Lila akhirnya terdengar akrab dan menyakitkan. Perempuan itu berkata pelan, "Kamu janji nggak akan ninggalin adikmu sendirian." Rina terpaku memandang foto itu. Jemarinya menyentuh permukaan kaca bingkai yang berdebu, seolah mencoba menyentuh kenangan yang selama ini terkubur. Wajah gadis kecil di dalam foto Lila
menatap ke arah kamera dengan senyum polos, menggenggam tangan Rina kecil. Ingatannya mulai pulih. Lila, adiknya, yang hilang 20 tahun lalu, yang dikabarkan menghilang di rumah ini. Aku ingat, bisik Rina. Kami sering main ke sini waktu kecil. Rumah ini dulunya milik nenek. Perempuan tua itu mengangguk. Betul. Dan malam itu, kamu bertengkar dengan Lila. Kamu marah karena dia buka kamar bawah tanah. Rina menarik napas tajam. Lila menemukan sesuatu di ruang bawah tanah. Sebuah buku tua, buku yang tak seharusnya disentuh anak kecil, Grimora. Dan malam itu, setelah membaca mantra dari buku itu, sesuatu berubah. Udara rumah jadi dingin. Cahaya lilin yang mereka nyalakan meredup, lalu padam. Lila mulai berperilaku aneh, berbisik sendiri, tersenyum saat tidak ada siapa-siapa. Kemudian, malam itu, Rina panik. Ia ketakutan. Ia mengunci Lila di bawah tanah. Aku pikir aku hanya menunggu ayah pulang. Aku cuma takut. Aku nggak bermaksud. Rina menutupi wajahnya. Air mata jatuh deras. Perempuan tua itu yang kini Rina sadari adalah neneknya. Ia menghela napas berat. Lila tidak pernah keluar dari ruang bawah tanah itu. Tidak, hidup. Malam pun tiba lagi. Rumah kosong itu kini seolah bernyawa, menyimpan banyak luka dan rahasia yang belum dibayar lunas. Nenek berkata perlahan, "Kamu harus menepati janji, Rina. Kembalikan dia. Atau dia akan terus memanggil dan kamu takkan pernah bebas." Rina mengangguk. Meski jiwanya bergetar, ia tahu satu-satunya cara untuk menebus dosa masa lalu adalah menghadapi Lila. Dengan lilin di tangan, ia kembali menuruni tangga ke ruang bawah tanah. Tangga itu kali ini panjang, jauh lebih panjang dari sebelumnya, seolah ruang bawah tanah itu bukan lagi sekadar ruang di rumah, tapi lorong waktu menuju malam yang tak pernah selesai. Di ujungnya, ia melihat cermin itu lagi, tapi sekarang utuh, tak retak. Dan di balik cermin, berdiri Lila. Wajahnya pucat, tubuhnya kecil, rambut panjang menutupi sebagian wajah. Tapi mata itu mata Lila, masih sama seperti dulu, penuh cinta dan kesepian. "Kamu datang lagi." Suara Lila pelan, seperti mimpi buruk yang lembut. Rina mendekat. "Maafkan aku meninggalkanmu di sini. Aku takut, Lil. Tapi aku nggak pernah berhenti mikirin kamu. Aku janji, sekarang aku akan bawa kamu pulang." Lila menggeleng pelan. "Aku udah bukan Lila yang dulu, Kak." Tiba-tiba, cermin itu mulai bergetar. Suara-suara muncul kembali. Tangan-tangan hitam keluar dari dalam cermin, meraih ke segala arah. Entitas-entitas yang bersama Lila selama 20 tahun itu tidak ingin kehilangannya. Rina menancapkan lilin ke lantai, lalu mengeluarkan lembaran kertas dari saku mantra, pemanggilan, dan pelepasan arwah dari buku tua yang ditemukan nenek. Ia mulai membaca. Meski suara-suara itu berusaha mengganggunya, menggoda, menakutinya. "Oh, cahaya yang tertutup dalam kelam. Kubuka jalan kembali ke asalmu. Yang terikat dilepaskan, yang terbuang dikembalikan. Dalam nama darah yang sama." Teriakan melengking terdengar dari dalam cermin.
Retakan kembali muncul. Tangan-tangan itu mundur. Lila menatap kakaknya untuk terakhir kalinya. "Terima kasih, kakak." Dan kemudian ia menghilang dalam kilatan cahaya. Cermin itu pecah menjadi debu. Sunyi. Rina membuka matanya. Ia tergeletak di lantai ruang bawah tanah. Sendirian. Cahaya pagi merambat masuk lewat celah-celah papan jendela di atas. Ia berdiri dengan lemas, lalu naik ke atas. Rumah itu kini kosong. Tak ada nenek, tak ada suara. Seolah semua itu hanyalah mimpi. Namun di meja kecil ruang tamu, ada satu foto baru. Rina dan Lila berdiri berdua di depan rumah kini dengan senyum damai.